Hanya seorang murid kepada gurunya harus punya adab dan tata krama, dan adab sejati adalah di dalam hatimu, di dalam hati terlebih dahulu. Penghormatan yang hakiki yang menjadikan dirimu menjadi orang yang sam'an wa ta'atan, mudah mendengar petuah guru. Jadi adab yang pertama yang paling utama adalah mendengar pesan-pesan kemuliaan guru. Jangan hanya kelihatannya di depan muka guru, depan guru kelihatannya Masya Allah, orang yang sangat khusyuk, tenang, tapi di luar dia membangkang. Di depan iya, di belakang enggak. Ini adalah problem akhlak. Akhlakmu harus sejati dari hatimu. Kalau seorang santri, ini yang paling pertama, akhlak yang paling istimewa adalah hatimu. Jangan di depan guru Masya Allah, Allah, kayak luar biasa, tapi di belakang enggak ada yang didengar omongan guru. Semuanya dianggar. Ini angkat plaksu satu. Itu akhlak dalam hati. Kemudian pun demikian, akhlak itu akan memancar dalam anggota tubuh karena dari hati. Pandanganmu kepada guru pun juga pandangan jelalatan, bertentang. Ada pandangan yang santun, gerak-gerik tubuh yang santun, berjalan yang santun. Semuanya itu akan mempengaruhi perilaku zahirmu. Tidak sah orang mengatakan saya menghormati guruku, ataunya kaki-kakinya langsung diletakkan di jidat guru misalnya. Karena perilaku zahir itu menunjukkan bahwasanya ada yang ada di batinnya. Biarpun perilaku zahir bisa saja bohong juga bisa jadi. Cuman setelah batinnya menghormati, nggak cukup orang yang pentingkan hati saya menghormati. Nggak ada yang penting hatiku menghormati, tapi kau petakilan begitu, nggak punya adab. Ya nggak ada. Di samping hatinya menghormati guru, sam'an kepada kebaikan, ta'atan kepada kebenaran, baru setelah itu ada anggota tubuh, gerak-gerik tubuh, santun, pandanganmu. Di saat duduk dengan guru lebih banyak melihat ke bumi, bukan melihat ke langit. Kemudian di saat guru berbicara, menyampaikan pesan, berusaha untuk melihatnya, karena ini anjuran agar semakin konsen kita memperhatikan omongan guru. Kemudian masalah cara, ini ulama mengatakan tentang macam-macam ada. Ada mungkin dari yang awal dulu yang sering dibincangkan sebelum pertanyaan-pertanyaan. Anda dulu pernah bahas tentang bagaimana hukumnya berdiri kepada guru. Satu-satu dulu, berdiri. Kalau ada guru, seorang murid berdiri, bagaimana? Ada hadis Nabi lah, ini hadis Nabi. Nah tentunya orang dalam memahami hadis Nabi ini ada dua kubu. Dan kita tidak merendahkan siapapun yang punya penafsiran dalam hal ini. Akan tapi kita juga perlu menjelaskan yang kita duga itu adalah penafsiran yang tepat. Man ahabba yatamatsalan nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Misalnya, ada hadis. Barang siapa yang senang. Wah. Barang siapa yang senang, yatamatsalan nasu qiyaman. Barang siapa yang senang jika orang-orang itu berdiri menghormatnya, jadi dia yang senang. Menghormat saya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, menyiapkan dirinya di neraka. Artinya ini yang dilarang, bahwasanya kita bangga senang di saat disanjung-sanjung, dimuliakan orang dengan orang berdiri. Berarti saya ustadz yang menginginkan itu jelek, berarti saya sombong. Sangat berbeda jika bunyinya begini. Jika ada satu santri atau murid, anak yang berdiri menghormati orang tuanya, gurunya beda. Tolong difahami beda ini, jangan salah. Ahabba yatamatsal. Yang senang itu orang yang diberdiri, bukan yang berdiri. Hadis ini bunyinya begitu, tapi ada sebagian orang berubah, enggak. Haram berdiri. Dari mana haram berdiri? Nabi mengatakan kepada salah satu seorang pembesar Madinah, Nabi, kumu li sayyidikum, kau berdiri untuk tuanmu. Ditafsiri dia menolong dan sebagainya. Yang jelas bukan ibadah, pada akhirnya berdiri menghormat kok. Kumu li sayyidikum ada. Dan ada sahabat Nabi yang menyuruh berdiri, dan Nabi juga mengizinkan. Artinya dari ini yang ini saja kadang-kadang ada orang di saat berdiri mengatakan haram, ayus berdiri neraka. Entar salah. Bukan orang berdiri yang disalahkan. Saya yang senang kalau orang menyanjungku, menghormati dan berdiri. Ditandai ada satu nggak berdiri langsung. Kamu udah berdiri, nggak menghormati saya. Nah, itu loh menghitungnya saya.
Tapi kalau ada berdiri seseorang ini, apalagi sebuah tradisi, sebuah tempat, menghormati. Bukan kemauan seorang guru. Layaknya seorang murid. Maka sah. Imam Nawawi sendiri, siapa yang tidak kenal Imam Nawawi, mengatakan, itu hal kebaikan, menghormat seorang guru, penghormatan. Tidak ada unsur ibadah di dalamnya. Baik, kemudian setelah itu. Selanjutnya, pelan-pelan kepada. Hukum salaman, ya salaman jelas sih. Laki-laki dengan laki-laki, ya salaman, mencium tangan, dan nggak boleh dibahas ini. Salaman, mencium tangan juga diperkenankan, biarpun sebagian ada lagi, mencium tangan saja ada mempermasalahkan. Ada kisah sahabat Nabi mencium kaki Nabi juga ada kok. Tapi bukan anjuran saya minta dicium, tidak begitu. Kalau saya mencium tangan orang tua saya, guru saya, sah. Saya mencium tangan anak kecil juga sah kok. Tidak ada hubungannya dengan ibadah ini. Oke, satu-satu supaya gampang Anda. Tapi kalau tiba-tiba Anda menemukan orang yang beliau itu tidak senang jika ada orang berdiri, ya itu sah kok. Kita menemukan orang soleh, akidahnya benar juga, termasuk ulama kita juga, dia paling tidak senang kalau ada orang berdiri padanya. Itu pemahaman dia sah. Yang menjadi tidak benar adalah di saat mengatakan yang berdiri itu kiai yang nggak benar, kiai minta disanjung. Oh, kiai Anda minta, kok jadi fitnah? Harus adil dalam memandang, melihat sebuah kenyataan. Tapi yang jadi masalah, kalau hati Anda, hati kita sudah benci sama seorang, sudahlah, yang benar jadi salah. Kita jangan memandang orang dengan benci dan dengki. Kita serius, ini secara ilmiah semacam itu. Kemudian, masalah membungkuk, merungguk, menunduk, membungkuk. Inhina. Inhina. Siapa yang mengatakan inhina ibadah? Rukuk iya ibadah. Tapi kalau inhina, menundukkan kepala, tubuh adalah bukan ibadah. Bisa jadi sebuah tradisi. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karena memang ada bentuk ibadah rukuk, tapi itu bukan rukuk. Maka Imam Nawawi dalam fatwanya, siapa yang tidak tahu Imam Nawawi, ada pun yang berbeda, ya silahkan berbeda Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi mengatakan ini makruh. Makruh. Ya, ini adalah makruh. Imam Nawawi mengatakan makruh saja. Sebaiknya dihindari dan tidak pakai bungkuk. Cuman ada sebagian ini menjadi tradisi yang sudah melekat. Ya, makruh. Yang penting bukan menyembah, penghormatan yang dilakukan ini bukan sembahan, merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, ya kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh, ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah, kecuali niat rukuk. Gaya, meniru gaya, mungkin dia punya agama sebelum Islam, pernah ibadah dengan cara semacam itu, lalu diterapkan, ya itu nggak boleh. Karena bagi dia sudah meyakini itu ibadah, ini tidak membungkuk. Kemudian setelah itu, ada orang bahasa saja, bahasa agak. Bahasa itu tergantung siapa yang menyampaikan. Berjalan dengan lutut. Atau berjalan dengan pinggulnya. Nah, ini kan bisa berjalan dengan pinggulnya, karena memang keadaannya menuntut semacam itu, karena mungkin tempatnya, nggak mungkin saya langsung berdiri, atau mungkin karena keadaan tertentu. Tapi kadang pakai bahasa lain, kesot. Nah, itu kan, itu sebetulnya kan apa bedanya dengan kesot kan gitu. Kalau saya gila marah bilang kesot, oke lah, kesot, iya kesot. Hukum kesot bagaimana? Kalau ada seorang guru minta muridnya kesot, ya kesombongan. Kalau minta muridnya, kau harus kesot depan saya. Kau harus cium tangan saya. Nah ini kan ada nilai-nilai kurang tepat dong, bisa dikatakan perendahan. Tapi kalau seseorang memang tiba-tiba spontan dalam dirinya begitu agungnya penghormatan pada gurunya sehingga dia tidak mampu dia untuk berdiri. Tadi berdiri. Berdiri. Sekarang dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala pinggul gurunya, di kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman, lalu dia menempatkan, posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, okelah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau sampai derajat ini adalah perbudakan dan sebagainya, ya ntar dulu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati, berdiri. Tolong semua teman santri berdiri dengan saya. Jalannya kesot semuanya ya. Ini beda. Mohon dibedakan ini.
Jadi secara hukum dari mana pengharamannya? Kan begitu. Pengharamannya, ada orang dalam keadaan tertentu dia harus jalan dengan lututnya. Sebabnya macam-macam, jalan dengan lutut depan orang. Dengan ininya, hanya mungkin himbauan, mungkin tidak seperti itu juga. Ini himbauan, mon. Dan kami himbau kepada pondok yang memang tidak ada yang kesot di rumahnya, tidak kesot di tempatnya, tidak ada yang membungkuk di tempatnya, ya jangan sok. Ini yang paling benar mengatakan, itu kenapa sih pondok pakai kesot-kesot? Itu kenapa pakai bungkuk-bungkuk? Nggak usah pakai marah-marah begitu. Memang himbauan kita adalah, oke, lebih bagus nggak usah pakai seperti itu. Tidak masuk ke makruhannya Imam Nawawi, sudahlah. Kalau ngadep kepada kami berdiri, lalu salaman selesai. Tidak harus pakai membungkuk, oke. Jadi tidak usah pakai jalan dengan lutut. Ini himbauan, tapi yang menjadi masalah kita itu muncul kedengkian. Gara-gara mungkin pondok saya ini gede-gede, ini pondok yang lebih gede kok pakai bungkuk. Alah, tantem dari si bungkuk. Bungkuk itu nggak bener, nggak ada pendidikan. Berarti saya hasut. Misalnya, mohon maaf ini. Kalau karena Allah tentu dia berpikir tentang ilmu. Jadi ayo hindari hasut menghasut. Sesama guru itu adalah sama-sama membawa umat kepada Allah. Kecuali memang betul-betul haram yang sudah disepakati, haram yang sepakati, dalilnya jelas, hukumnya jelas, sujud. Ya. Jadi ingkari dong. Perlu kita datangi Ustaz itu. Kenapa kok muridnya pada sujud semuanya? Tatonya bukan sujud, karena santri saya larang mencium kaki, masih mencium kaki. Dan memang tidak sudah mencium kaki, tapi apakah mencium kaki langsung katakan syirik? Nah ini babnya baru lagi. Dan memang himbauannya memang ada sahabatnya mencium kaki Nabi, tapi bukan berarti kita harus cium kaki guru misal. Kalau ada orang melakukan demikian, apakah langsung kita katakan sebuah kesalahan? Ya tidak dong. Langsung katakan syirik dan sebagainya. Ntar dulu, jangan gampang mensyirikkan orang. Dan kami menghimbau kepada siapapun misalnya, jangan biasa main caci di belakang. Loh, kalau ada bisa didiskusikan secara ilmiah. Apalagi kadang yang mohon maaf bukan di wilayah ilmu tiba-tiba ngomong seenaknya, malah jadi fitnah di kalangan umat ini. Ini yang kami jelentrehkan adalah sesuai dengan pemahaman. Kalau yang berbeda, yuk kita diskusi supaya tidak jadi caci maki. Pondok pesantren dan sebagainya, guru-guru itu membimbing, mendidik. Kalau ada kekurangannya, yuk kita sempurnakan. Bukan kita mencari-cari kesalahan untuk kita angkat. Sebetulnya kita ingin meruntuhkan dia. Kalau memang dia nggak benar, yuk kita datangi, kita ingatkan dengan cara yang baik. Jangan pakai provokasi meruntuhkan dia. Oh, hati-hati ya. Jangan ke sana. Tidak boleh juga. Wong itu pondok membangun kebaikan, ngajar akidah, ngajar akhlak dan sebagainya, ngajar iman, ngajar fikih. Cuman kurangnya di sisi itu saja misalnya. Santrinya begitu, ya itu saja dibenahi. Harus tidak harus kita pangkas. Lalu kita akan ini nggak benar semuanya, ini Ustaz nggak benar. Nah, ini hasut namanya. Jika ada pohon rindang yang bagus, ada benalunya, yang kita pangkas benalunya saja. Jangan langsung ini loh pohonnya jeder gitu. Bodoh kita. Yang ada selama ini begitu. Ada kesalahan sedikit di salah seorang kiai, ustadz, itu langsung dihabiskan sak pondok-pondoknya sak kiai. Habis. Kenapa? Hasud dalam diri kita. Ada Allah. Jujurlah Anda dengan Allah. Anda tahu di pondok sini ada pondok, tapi bagaimana pondok yang ada di sini misalnya? Kita pun juga tidak mudah menyalahkan orang di pondok kita ada. Kita ada pondok kan? Pondok dari Jawa Timur sampai sana ada, sampai Ngelompat di Sumatera ada pondok. Di sini juga tidak ada anak kesot, tidak ada anak jalan bungkuk, tidak ini. Tapi kalau saya melihat menyifati ada pondok begitu, kita perlu melihat dengan hati yang sejuk, jangan pengen hasut. Oh itu salah, langsung ini neraka semuanya, enggak begitu. Kami himbau kepada siapapun, tolonglah. Ayo kita melihat dengan ilmu dulu, dengan akhlak juga kalau mengomentari sesuatu, menilai sesuatu. Kemudian pastikan yang kita ungkapkan nanti adalah bisa membangun semuanya. Bisa jadi setelah ini yang di rumahnya ada yang kurang tepat. Mungkin yang jalannya ini mungkin berubah pelan-pelan menjadi baik kalau bisa. Kemudian yang lainnya sekiranya dijadikan bahan kritik hari ini, yuk kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Tapi tolonglah jangan pakai kebencian, kedengkian, dendam, hasut. Kadang-kadang pondok dengan pondok kan saling hasut, saling menjatuhkan. Nah, ini juga ada loh ya. Kiai dengan kiai saling menjatuhkan. Nah ini kan nasib buruk seorang kiai ternyata saling menjatuhkan. Sebetulnya kalau saling mencintai indah. Kalau ada kekurangan yuk kita sempurnakan tanpa harus menjatuhkan. Sesama juru dakwah saling. Apalagi kalau kalangan ulama, itu ulama dong, diskusi para ulama. Bukan orang awam juga menghujat ulama. Ini bukan sebanding dong.
Ternyata ulama yang hebat yang ngerti ilmunya diajak diskusi misalnya. Mungkin alasannya, wah kami tidak sampai kepada kiai. Loh berarti kalau memang Anda belum sampai ilmunya artinya belum bisa diskusi, ya ntar dulu dong. Dan di kalangan ahli ilmu ulama-ulama hendaknya terbuka dong. Dengan masukan-masukan yang sifatnya membangun harus terbuka. Itu saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Adapun guru-guru yang ada di penjuru ini semoga dijaga oleh Allah. Kalau ternyata ada kekurangan di dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, semoga Allah ampuni dan Allah angkat derajatnya. Allah beri kemudahan untuk berbenah menjadi lebih baik. Dan semoga Allah menjauhkan lisan kita dari lisan mencaci, merendahkan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari hasud, dengki kepada siapapun, apalagi dengki kepada ulama, dengan tokoh, dengan lembaga